Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tulang dan bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang kelainan pada tulang. Akan tapi kelainan pada tulang yang akan kita bahas kali ini akan lebih spesifik lagi adik-adik ya, yaitu kelainan pada tulang. Dalam hal ini adalah fraktura. Fraktura di sini ya, itu tulang adik-adik ya, tulangnya itu ya, itu mengalami yang namanya keretakan. Jadi tulangnya retak adik-adik ya, mengalami keretakan ya, atau mungkin patah seperti ini adik-adik ya, akibat mengalami yang namanya benturan keras. Jadi di sini ada akibat benturan keras adik-adik. Seperti ini ya. Akibat benturan keras adik-adik ya. Nah, pemulihan untuk kelainan ini yaitu dengan mengembalikan pada susunan semula secepat mungkin. Seperti itu. Nah, adapun ya contoh dari tulang retak atau patah ini adik-adik dapat lihat pada kasus kali ini. Di sini kakak tampilkan sebuah gambar yang di sini terlihat ada pemain bola terpeleset, sehingga di sini adik-adik dapat lihat ya, di sini nih ya, dia mengalami cedera adik-adik ya, atau mungkin di sini tulangnya retak ya. Akan tetapi adik-adik ternyata fraktura ini dapat dibedakan berdasarkan ya tingkat keparahan dari keretakan maupun patahnya itu, seperti ini adik-adik. Nah, di sini jenis-jenis fraktur ada yang miring ya. Miring itu seperti ini adik-adik. Jadi di sini frakturnya adik-adik dapat lihat miring ya. Selanjutnya di sini ada komnuta. Komnuta itu seperti ini adik-adik. Jadi retaknya itu banyak pada satu titik. Selanjutnya di sini ada spiral ya, di mana retaknya itu adik-adik di sini ya, spiral di sini itu seperti ini. Jadi kelihatan sekali berbentuk spiral retaknya itu. Dan ada yang majemuk. Majemuk ini sebenarnya sudah dalam posisi patah. Seperti itu adik-adik. Ya. Nah, jadi untuk mengembalikan pada susunan semula secepat mungkin, jadi ini cara untuk pemulihan ya. Kalau pada kasus yang majemuk adik-adik, kalau pada kasus misalnya saja patah tulang adik-adik ya, patah tulang di sini adik-adik ya, untuk menyambungkannya ditambahkan pen atau platina ya. Nanti setelah tulang mengalami pertumbuhan dan menyatu, pen atau platina akan diambil lagi. Jadi di sini pada kasus patah tulang digunakan yang namanya pen atau platina, atau mungkin lebih tepatnya kerangka sementara adik-adik. Digunakan pen atau platina. Tentu adik-adik mungkin sering melihat ya, pada kasus-kasus ya orang yang patah tulang itu suka menggunakan kerangka besi sementara ya. Nanti pen atau platina kalau tulang tersebut sudah mengalami pertumbuhan akan diambil kembali ya. Jadi tulang lengan yang patah ini memerlukan waktu penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tulang paha adik-adik, seperti itu. Jadi tulang lengan itu memiliki waktu penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tulang paha. Waktu untuk penyembuhan tulang lengan ya adik-adik, untuk patah tulang di sini akan bagi untuk tulang lengan ya. Di sini ternyata hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan saja. Sedangkan untuk tulang paha adik-adik, di sini dia kurang lebih 6 bulan. Seperti itu adik-adik ya. Jadi itu terjadi ya, karena memang tulang paha itu mungkin lebih besar dan strukturnya itu lebih kompleks dibandingkan dengan tulang lengan. Seperti itu adik-adik. Dan memang tulang paha ini ya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menopang tubuh dibandingkan dengan tulang lengan. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang kelainan tulang fraktura.
Diharapkan dengan adik-adik mempelajari hal yang seperti ini, adik-adik dapat menghindari tulang retak atau patah tulang ini akibat benturan keras. Jadi adik-adik harus menjaga ya, harus berlari apalagi atau mungkin menggunakan kendaraan sehati-hati mungkin. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa.